Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another guy. People get so caught. Bernama lengkap Baharudin Jusuf Habibie atau lebih dikenal dengan panggilan B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang anak laki-laki dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. Pada tahun 1962, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari dan dikaruniai dua anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorek Kemal Habibie. Habibie sejak masih duduk di bangku sekolah dasar sudah dikenal sebagai seorang yang cerdas, memiliki sikap tegas, berpegang pada prinsip dan tidak mudah menyerah. Ayahnya meninggal pada 3 September 1950 saat sedang sholat Isya berjamaah dikarenakan terkena serangan jantung. Segala aset di keluarganya dijual seperti rumah dan kendaraan mereka untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Dan ibu beliaulah yang harus bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tekad yang kuat dan mengingat jerih payah sang ibu membuat beliau bersungguh-sungguh untuk menjadi seseorang yang hebat dan sukses. Setelah tamat SMA pada tahun 1954, Habibie melanjutkan S1 Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya S2 di Rhein-Westphalen Asian Technische Hochschule Jerman dengan predikat cum laude rata-rata 9,5 dan mendapatkan gelar insinyur. Lalu beliau mendaftar kerja di firma Talbot, yaitu sebuah industri kereta api di Jerman, dan berhasil mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat pesawat terbang pada wagon yang saat itu dibutuhkan firma Talbot untuk mengangkut barang ringan namun bervolume besar. Selanjutnya, beliau melanjutkan S3 di Technische Hochschule di Fakultät für Maschinenwesen Essen Jerman dengan predikat summa cum laude atau rata-rata 10. Karena prestasinya tersebut, beliau diterima bekerja di Messerschmitt Bölkow-Blohm atau MBB, yaitu sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada masa beliau bekerja di sana, Habibie menyumbangkan hasil penelitian serta sejumlah teori seperti rumus untuk menghitung keretakan atau crack propagation on random hingga ke atom-atom pesawat terbang yang kemudian rumus tersebut diberi nama faktor Habibie. Dan karena rumus tersebut, beliau mendapatkan julukan Mr. Crack. Berkat tekadnya yang kuat membuahkan hasil yang begitu hebat. Dan berkat kejeniusannya serta prestasi yang dimilikinya menghantarkan beliau diakui oleh berbagai lembaga internasional, serta beliau juga pernah meraih penghargaan bergengsi, serta beliau juga berhasil membuat pesawat pertama Indonesia yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Beliau juga sempat merancang proyek pesawat CN235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. B.J. Habibie diangkat menjadi penasehat pemerintah Indonesia di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1973 hingga 1978. Tetapi beliau masih tetap pulang pergi ke Jerman karena beliau masih menjabat sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi Messerschmitt Bölkow-Blohm, dan pada tahun 1978 beliau melepaskan jabatan tinggi beliau tersebut. Pada tahun 1978 ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi dan menjabat selama 20 tahun hingga tahun 1998. Setelah itu, pada 14 Maret tahun 1998 sampai 21 Mei 1998, terpilih menjadi Wakil Presiden RI melalui Sidang Umum MPR. Tetapi pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu, menyebabkan Soeharto terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.
dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie sesuai ketentuan bunyi pasal 8 UUD 1945. Namun, akhirnya Habibie dipaksa untuk lengser dari jabatan presidennya akibat memperbolehkan referendum Timor Timur yang memilih untuk merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Lalu, beliau kembali menjadi warga negara biasa dan beliau kembali ke Jerman. Meski era pemerintahan Habibie singkat, tetapi menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke reformasi dan sangat krusial. Beliau juga memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan agar tidak terpengaruh oleh politik dan tetap objektif. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu. Bahkan di era Habibie, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa diakhiri dengan instruksi Presiden nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999. Inpres tersebut menghapus larangan bicara dan mengajar bahasa Mandarin yang sebelumnya dilakukan oleh era Soeharto pada masa Orde Baru. Pada akhirnya, Habibie kembali ke Indonesia saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta beliau ditunjuk menjadi penasehat presiden untuk mengawal demokrasi di Indonesia. B.J. Habibie menetap di Indonesia hingga meninggal dunia pada 11 September 2019 dan dimakamkan di samping istrinya, yaitu Ainun, di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120.